Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat narasumber dari Vernon Edu, Ibu Tanti Nurduyanti, SOS CPS. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Merdeka Malang, Ibu Dr. Anna Mariani, SOS MSI. Yang terhormat Kepala Pusat Karir Unmul Malang, Ibu Elta Sonalita, Eskom MT. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen Universitas Merdeka Malang, dan para mahasiswa serta peserta webinar sekalian yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kesehatan pada kita semua pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara pelatihan Time Management Boost Your Productivity yang diselenggarakan oleh Pusat Karir Universitas Merdeka Malang. Berikut kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. 8.15 sampai 8.30 pembukaan acara oleh KA Pusat Karir Ibu Elta Sonalita Eskom MT. 8.30 sampai 8.45 sambutan dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Dr. Anna Mariani SOS MSI. Jam 8.45 sampai 9.30 penyampaian materi dan narasumber Boost Your Productivity with Time Management oleh narasumber kita Ibu Tanti Nurduyanti SOS CPS, podcaster dan praktisi public speaking dari Vernon Edu. Dan 9.30 sampai jam 10 sesi tanya jawab oleh host. Kami informasikan sebelumnya demi menjaga kelancaran acara pada pagi hari ini, mohon para peserta berkenan untuk menonaktifkan mikrofon pada gadget atau PC yang digunakan. Absensi melalui Google Form untuk kehadiran akan di-share pada akhir sesi acara pada chat box Zoom. Saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama pembukaan dari Kepala Pusat Karir kepada yang terhormat Ibu Elta Sonalita Eskom MT, kami persilahkan. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra atas pembukaannya. Yang saya hormati narasumber yang sudah ada di sini, Mbak Tanti, kita panggilnya Kak ya, Kak Tanti. Kemudian Kak Tanti, timnya ada siapa aja nih? Ada Bu, siapa? Kak Tanti sendiri dari Vernon ya, nggak bisa di-unmute. Oh, ada Kak Siska. Ada Kak Siska, Ibu. Iya, tadi belum bisa di-unmute ya. Ya, Oke adik-adik, untuk antusias acara hari ini silakan on cam dulu. Boleh on cam dulu. Oke, sambil nunggu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum kenal sama saya ya. Saya Ibu Elta, biasanya saya ada di Pusat Karir bersama tim Pusat Karir. Mungkin yang semester 2 saat ini baru tahu ya. Oh, ternyata ada Pusat Karir ya di Unmer gitu ya. Nah, tugas kita apa di sini ya? Jadi salah satu unit yang ada di Pusat Karir itu nantinya kita mengawal karirnya adik-adik gitu ya. Loh Bu, kita kan masih semester 2 nggak ngerti nanti pengen kerja di mana, nanti tugas akhir aja belum terpikir gitu ya. Apa perlu kita berhubungan dengan pusat karir? Nah, jawabannya adalah perlu ya. Jadi kita mengadakan pelatihan-pelatihan semacam ini bisa offline, bisa online nantinya itu
kita adakan setiap tingkatan. Ya, jadi adik-adik sekarang semester 2, nanti untuk semester 4, nanti untuk semester 6, bahkan yang mau wisuda itu kita ada pelatihan soft skill memasuki dunia kerja. Itu jadi penting untuk adik-adik ya. Jadi biasanya, Bu, nanti lulus ya udah kerja aja gitu ya. Tapi pada saat sudah lulus baru panik gitu. Saya harus gimana? Saya harus ngapain? Terus bagaimana cara membuat surat lamaran dan sebagainya itu nanti bisa jadi bingung gitu kan. Nah, pendampingan kita dari pusat karir itu dimulai dari tingkatan awal. Jadi adik-adik ini kemarin sudah menempuh semester 1, habis ini mau masuk semester 2. Sekarang masih liburan kan ya? Boleh dong cerita-cerita, ada open mic, silahkan. Open mic, silahkan. Cerita, Bu, semester 1 ini ternyata kuliah itu tugasnya banyak atau bagaimana? Bu, saya sudah stres loh. Baru semester 1 kok sudah stres gitu ya. Silakan boleh diceritakan. Kita santai aja. Siapa? Mungkin mau sharing Mas Rahmanda, prodinya apa? Mas Rahmanda Willy. Ya, Ya, prodinya apa? S1 Sistem Informasi. Sistem informasi. Oke, bagi pengalaman semester 1 gimana? Sudah dilewati semester satunya kemarin tentang time management, apakah ada kesulitan mengerjakan tugas terlalu banyak, terus kemudian stres gitu? Alhamdulillah untuk Ya, ya semua itu berjalan lancar gitu. Alhamdulillah ya. bisa mengikuti dengan baik ya. Ya, Oke, nggak ada kesulitan teman-teman atau dosen-dosen itu ada nggak? kalau dibilang kesulitan sedikit banget, tapi ya Alhamdulillah itu berjalan lancar kok. Udah lancar ya. Oke, Ya, makasih Kak Willy sharingnya. ya Yang mau sharing, Kak Maria mungkin ada kesulitan apa masih semester 1 ini soalnya. Kak Maria Yulia Apriliani, silakan boleh. Prodinya apa? Oh, masih off cam. Mungkin nanti bisa sharing ya. Kak Nadia Maharani Putri dari prodi apa? Dari S1 Manajemen. Oke, ada kesulitan nggak semester 1 ini? Alhamdulillah tidak lancar Masih, semua. oke, masih sistem paket ya. Nggak apa-apa, Iya, nanti pasti kalau lancar-lancar terus gitu ya. Masih semester 1 nggak pernah bolos kan ya? Jangan sampai bolos ya. Karena kalau di kuliah itu kalau bolos 1, 2 kali gitu mungkin masih bisa ngikut. Tapi kalau udah 3 kali itu biasanya materinya udah ketinggalan gitu ya. Siapa lagi yang mau berbagi? Kak Diva mau berbagi? Silahkan Kak Diva open mic nggak apa-apa. Iya, semester 1 ini eh, ya lancar lancar aja alhamdulillah. Prodinya apa Kak Diva? Prodi S1 Ilkom. Ilkom. Oke. Baru semester 1. Oke, mau kedua. Nah, jadi tujuannya hari ini ya dari Pusat Karir itu mengadakan pelatihan untuk adik-adik itu time management. Jadi untuk saat ini kita masih bisa laksanakan secara online. Tapi jangan khawatir adik-adik mendapatkan sertifikatnya nanti ketika mengikuti dengan baik kegiatan ini itu akan mendapatkan sertifikat yang bernilai ya. Maksudnya ada nilainya gitu ya. Kenapa harus ada nilainya? Karena nanti sertifikatnya disimpan, itu nanti pada saat mau lulus ada yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Selama perkuliahan gitu. Jadi nanti semester 2 ini ikut pelatihan time management. Kemudian semester 3 mungkin nanti ya kita akan adakan lagi secara offline pelatihan leadership kayak gitu ya.
Ya itu diikuti aja, sertifikatnya dikumpulkan, kemudian nanti ijazah adik-adik gitu ya. Untuk diketahui ijazah itu sekarang hanya tiket masuk aja ke dunia kerja gitu ya. Loh Bu, apa berarti saya nggak harus mendapatkan IP yang tinggi gitu ya? Bukan seperti itu, tetapi pernah pernah ini nggak pernah lihat-lihat lowongan kerja nggak sekilasan gitu ya. Dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan sarjana apa gitu ya dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah sertifikasi-sertifikasi yang adik-adik kumpulkan gitu ya. Jadi semakin banyak, semakin gemuk CV-nya, ya, semakin banyak kegiatan yang dilakukan gitu ya, semakin banyak sertifikasi kompetensi yang dipunyai, itu akan menjadi nilai lebih untuk perusahaan ini ya, requirement perusahaan gitu. Jadi adik-adik kumpulin aja. Kenapa kita sampaikan di semester 2? Karena masih awal nih, mumpung belum jauh gitu ya. Jadi adik-adik sudah well prepare, menyiapkan saya kuliah di ilmu komunikasi. Berarti saya harus punya sertifikasi apa saja? Public speaking, ya, leadership, kemudian apalagi tim ya, mampu bekerja dengan tim gitu ya. Nah, itu harus dikumpulkan gitu. Kalau misalkan pernah tahu kayak kursusan yang ada di online ya. Nah, itu kalau lembaga kursusnya Coursera kayak gitu-gitu itu boleh diikuti adik-adik. Misalkan sekarang lagi liburan nih, Bu, saya liburan nganggur banget gitu kayaknya nggak ada kerjaan gitu ya. Cari aja di internet apa online course gitu ya, yang dia ada pembelajarannya. Jadi misalnya 1 minggu belajar data science misalkan. Bu, saya bukan orang IT, boleh nggak belajar itu? Boleh banget gitu ya. 1 minggu belajar konten kreator misalkan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu diikuti aja, cari aja di internet sekarang sudah banyak yang gratis ya, alhamdulillah banyak yang gratis. Kalau toh itu berbayar, misalkan yang 100.000, 150.000 gitu, silakan diikuti aja gitu ya. Karena sertifikatnya tadi, ketika adik-adik sudah melaksanakan itu, pelatihan mengikuti dari awal, mengerjakan tugas-tugasnya, dinyatakan kompeten ya di bidang data science atau sudah memenuhi kelulusan konten kreator. Nah, itu kan ada sertifikatnya tuh. Nah, sertifikatnya tuh disimpan. Gitu ya. Nanti pada saat mau lulus SKPI dikumpulkan ke prodi, ke program studinya masing-masing, kemudian diikutkan untuk masuk di pendamping ijazah tadi. Gitu. Jadi ijazah itu cuma dilihat, oh udah S1, oke tiket masuk gitu. Tapi setelah itu apa kompetensi yang lain itu akan dicek gitu. Jadi nggak cukup cuma ijazah dan kelulusan saja untuk melamar kerja di saat ini ya. Jadi saat ini kan generasi kalian itu ya yang diunggulkan adalah kompetensinya. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Tanti gitu ya, bagaimana mengatur waktunya antara kuliah, kemudian nanti ada kegiatan MBKM udah tahu ya, pasti disosialisasi waktu awal masuk di Unmer. Jadi kegiatan belajar di luar kampus. Kemudian harus mengumpulkan kompetensi. Nah, itu nanti manajemen waktunya bagaimana. Itu yang akan kita laksanakan di pagi ini. Ya. Nah, mungkin setelah saya seharusnya ada sambutan dari Ibu W3 dan dia masih belum bisa join. Nanti Pak Putra bisa langsung lanjut ke Kak Tanti aja, gitu ya. Silakan yang mau aktif menggunakan virtual background boleh di-download di situ ya. Kemudian tadi ada yang tanya ya tadi ya. Tapi nanti aja ya, langsung ke Kak Tanti aja ke narasumber kita pagi ini. Udah. Nah, baik. Oh ya, Bu Ana tahu. Nggih, selamat pagi Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dari saya cukup segitu ya adik-adik. Nanti disimak nasihat atau wejangan dari Ibu Wakil Rektor 3 Bidang Kemajuan dan Alumni. Beliau yang menaungi kita, kegiatan kita di Pusat Karir, juga di kemahasiswaan. Dari saya sekian, semoga adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan bermanfaat ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau apa,
silahkan aktif ditanyakan aja ya. Gitu. Dari saya terima kasih. Sekian, Pak Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Pusat Karir, Ibu Elta Samalita Eskom MT. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Anna Mariani SOS MSI. Pada Bu Ana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Elta, Ketua Pusat Karir, Pak Putra, selaku moderator dan pembawa acara, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu dari Vernon Edu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan inspirasi nanti kepada mahasiswa kami. Dan tentu saja yang saya banggakan seluruh mahasiswa Unmar Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semangat ya, Bu Tanti. Oke, hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan yang saya pikir ini sangat luar biasa ya. Jadi pelatihan tentang manajemen waktu. Sebuah isu yang saya pikir ini bukan hanya persoalan anak muda aja ya. Saya juga kayaknya harus belajar banyak nih Bu, terkait bagaimana meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan waktu dengan baik. Terlebih di era sekarang ya. Jadi seringkali kita itu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sebenarnya kita anggap itu remeh-remeh, tapi sebenarnya itu menjadi sangat penting. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semua, misalnya kita itu jadi orang yang sangat kaya, duit kita banyak, seberapapun jumlahnya, ada satu hal yang tidak pernah bisa dibeli dan digantikan, sangat-sangat berharga, yaitu waktu. Waktu kita itu dalam satu hari 24 jam. Dan orang yang kaya model apapun, waktunya juga sama dengan kita. Kita tidak bisa membeli kelebihan waktu. Maka saya pikir waktu itulah sebuah apa ya istilahnya entitas yang oleh Tuhan itu secara rata diberikan kepada kita semua, sama persis. Nah, terus kemudian tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Seringkali kalau misalnya dalam berbagai pandangan gitu ya, bagaimana kita mengelola waktu itu dibagi 3 katanya begitu. Jadi sepertiga 8 jam itu untuk bekerja, sepertiga untuk beramal dan beribadah, dan 8 jam lagi katanya untuk istirahat. Tapi saya yakin tentu saja banyak sekali kemudian apa ya istilahnya ya temuan-temuan atau mungkin teori-teori lain yang terus bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu kita itu menjadi lebih bagus. Bahkan kadang Bapak Ibu kita merasa bahwa jam tidur kita itu menjadi sangat tidak produktif. Ya nggak sih teman-teman? Teman-teman sekarang kan waktunya udah beda sama kita dulu orang-orang yang mungkin sudah lebih berumur gitu ya. Kalau zaman saya dulu misalnya tidur itu normal itu ya jam 9 bangun subuh gitu. Sekarang kalau teman-teman mahasiswa kebanyakan malah tidurnya mau subuh ya gitu. Nah, ada mungkin pergeseran-pergeseran habit semacam itu. Nah, bagaimana ini dilakukan? Bu Tanti, saya itu sering kali kadang-kadang kalau misalnya lagi kuliah pagi sama mahasiswa itu jam 7 itu adalah siksaan betul gitu. Bagi banyak mahasiswa untuk terus kemudian kuliah. Nah, beberapa juga misalnya saya mendapati dari kita ini on itu baru jam 10 misalnya seperti itu. Nah, tentu saja mungkin kita nanti bisa diberi masukan bagaimana kita memanfaatkan pengelolaan waktu itu dengan habit dan budaya yang sudah berbeda sekarang ini. Nah, saya yakin isu terkait manajemen waktu itu sekali lagi menjadi sangat penting supaya waktu yang kita punyai 24 jam itu menjadi efektif untuk terus kemudian kita menjadi lebih produktif dan terus kemudian kita punya aktivitas yang memang bisa kita kelola. Karena ini persoalan yang sepertinya remeh, tapi ini tidak mudah. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pusat Karir yang sudah menyelenggarakan acara ini dan juga dari Vernon Edu. Dan tentu saja
Saya juga merasa bangga karena banyak mahasiswa yang sudah hadir dan menganggap ini penting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa boosting gitu ya produktivitas kita dan juga bisa memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu lebih baik dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum kita menginjak ke agenda selanjutnya, saya minta para peserta untuk bisa on cam kita foto bersama dulu. Mumpung ini masih seger-seger ya. Wajahnya masih pagi, masih seger-seger gitu ya. Tapi semoga Gen Z-nya tadi tidurnya nggak menjelang subuh ya, seperti kata Bu Ana ya. Nah, sudah ada acara ini di-announce dari beberapa hari sebelumnya. Boleh di on cam dulu semuanya. Kita foto bersama dulu ya. Boleh rapi-rapi dulu. Mau cuci muka dulu. Pakai tisu juga boleh. Biar nggak kelihatan cool, kulu-kulu ya. Oke, sudah? Oke, ini yang layar kedua belum nih? Ayo, on cam dulu ya. Kita foto bersama dulu. Oke, ya. Sudah? Sudah rapi-rapi? Oke, yang bisa pakai virtual background boleh pakai virtual background di chat box. Sudah saya share filenya. Oke, baik. Kita mulai foto ya. Dari halaman satu dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, tenang aja nggak perlu sampai nahan perut kok. Nggak sampai setengah badan. Oke, layar kedua ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Berikutnya layar ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir layar keempat. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Ana Mariani SOS MSI, di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Kami persilakan Ibu, bila ada kesibukan lagi, ini kemarin infonya posisi terakhir di Ponorogo ya. Ya, nanti jangan lupa wisata kuliner sate Ponorogonya, oke itu Bu. Baik, terima kasih Bu Ana. Matur nuwun Bu Ana. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Terima Semangat kasih Bu semuanya. Ana. Izin ya, saya live ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Baik, sebelum menginjak acara selanjutnya, marilah kita berdoa agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan secara maksimal dan seluruh peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak, Ibu, mahasiswa, dan para peserta sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pemaparan dari narasumber, yaitu Ibu Tanti Nurdwianti, SOS CPS. Sebelumnya, izinkan saya sebagai host membacakan CV dari narasumber kita pagi ini, karena tak kenal maka harus kenalan dulu ya. Baik, Ibu Tanti Nurdwianti. Kalau di pusat karir manggilnya kakak ya, Kak Tanti Nurdwianti ya.
Profilnya adalah beliau seorang praktisi komunikasi, khususnya di bidang manajemen radio, broadcasting, public speaking, advertising, serta kreatif podcast. Dan radio dengan berbagai segmen sejak tahun 2003. Beliau mengasah kemampuan di bidang penyiaran, kreatif program, hingga manajerial dan berkarir di dunia pendidikan sebagai pengajar public speaking dan periklanan sejak 2015. Beliau fokus pada tujuan, komitmen, dan bekerja dengan hati adalah kunci dalam berkarir. Background pendidikan beliau adalah sarjana ilmu komunikasi dengan sertifikasi Certified Public Speaking. Dengan pengalaman kerja sebagai produser, MD, dan announcer radio Tidar Sakti di 2003 sampai 2004, produser dan announcer radio Kencana 2005 sampai 2006, program director dan announcer radio Kosmonita 2007 sampai 2018, konsultan radio Elvara 2019 sampai 2020, program director dan penanggung jawab Radio Elvara 2020 sampai 2023 dan dosen praktisi ilmu komunikasi UMM, mata kuliah Public Speaking dan Periklanan 2015 sampai sekarang. Serta beliau juga founder dan kreatif program @Komunikita 2019 sampai sekarang, kreatif dan podcaster Bingkai Karya, program Kata Kita 2023 sampai sekarang, dan Vernon Edu, konsentrasi public speaking dari 2024. Kualifikasi beliau yaitu expert dalam public speaking dan kepenyiaran, expert dalam kreatif program, dan expert dalam pengelolaan manajemen program. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Tanti, saya persilakan. Tadi Ibu Tanti didampingi oleh Mbak Siska ya. Ya. Silakan Mbak Siska dan Ibu Tanti, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar jelas, teman-teman? Sudah jelas Kak, jelas Oke, sekali. siap. Ini kalau di kampus Bapak sekarang karena di depan mahasiswa dan lagi ada acara di pusat karir jadi kakak semua. Siap. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Universitas Merdeka Malang, kemudian Ibu Ana sebagai Wakil Rektor 3 tadi yang sudah memberikan opening speech, Ibu Elta sebagai Kepala Pusat Karir Unpar Malang, dan juga Pak Putra, Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan Pusat Karir Unpar Malang yang hari ini lagi berperan sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman semua, kita sharing saja. Jadi pagi ini, karena pagi-pagi tadi pasti dipaksa bangun gara-gara ada acara ini ya, Boost Your Productivity with Time Management. Biasanya jam segini belum bangun, biasanya ya, apalagi libur. Tapi karena ini nanti ada acara dan ini kayaknya wajib nih sama kampus jadi bangun deh. Oke, tadi Kak Putra tadi juga udah nyuruh boleh mandi dulu, cuci muka dulu dan lain sebagainya. Kalau saya lihat udah pada kece-kece semuanya ya. Oke, kita masuk sharing session saja. Nanti silakan teman-teman yang mana kira-kira yang ada sesi tanya jawab yang mau ditanyain dicatat aja dulu, nanti di ending mungkin ya kita bakalan sharing session. Baik, yang pertama saya bikin sesimpel mungkin untuk kita bisa sharing tentang time management. Saya angkat kalau di basic ilmu jurnalistik itu kan ada 5W, 1H. Nah, yang pertama ini adalah what. Apakah time management? Teman-teman mungkin udah tahu kalau kita ngobrol atau ngomong, apa sih time management? Udah tahulah itu. Nah, time management itu mengatur kegiatan. Namanya manajemen itu kan berarti mengatur kegiatan. Mengatur waktu untuk menjadi kita lebih produktif. Karena secara naluriah dan alamiah kan tiap orang ini udah punya ya time management. Hanya saja emang benar nih, itu sebatas angan-angan atau mau direalisasikan. Hal simpel misalkan besok saya mau ngerjain tugas yang akan dikumpulkan minggu depan. Berarti besok pagi saya bangun pagi, sarapan, cek-cek HP bentar, terus ngerjain tugas. Itu yang ada di angan-angan. Dan di hari H-nya, kemudian itu tidak direalisasikan.
hanya jadi angan-angan. Siapa yang sering kayak gitu? Saya juga sering, ya. Jadi itu semua sebetulnya secara naluriah, secara alamiah tiap orang tuh punya time management. Cuman ya itu sebatas berhenti. Oke, saya mau bikin plan A, B, C itu ada di kepala, tapi tidak pernah direalisasikan atau benar-benar kemudian terrealisasikan dengan baik. Oke, yang paling gampang lagi kalau kita bicara time management tuh berarti kita ini udah termasuk orang yang memanfaatkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak pemborosan waktu. Apakah kita sudah seperti itu? Kadang scroll TikTok aja bisa 2 jam. Tahu-tahu udah jam 5. Berarti belum masuk ke dalam tidak pemborosan waktu. Kadang nungguin gitu ya, nungguin temen atau mau ngerjain apa, nanti. Berarti belum masuk kategori tidak menyia-nyiakan waktu. Atau ada waktu luang yang banyak, tapi mending mager, gabut gitu. Itu manusiawi sekali, apalagi libur. Berarti belum memanfaatkan waktu. Simpelnya time management tuh dari yang mengatur, kemudian bikin kita jadi produktif, secara naluriah ada. 3 tadi ya, bisa manfaatin waktu, nggak nyanyain waktu, sama pemborosan waktu juga nggak ada. Paling tidak terminimalisir dengan baik. Itu yang kuat. Next kita ke siapa sih? Kalau gambar di materi saya itu kan mulai dari bayi, bocil, remaja, dewasa, sampai nenek-nenek itu ada. Jadi sebetulnya siapa saja yang harus melakukan time management? Jawabannya ya benar. Semua individu itu seharusnya punya time management. Kita nggak sadar ya, dari bayi sebenarnya kita tuh udah punya time management. Dari bayi, kapan kita nangis, nangisnya kalau nangisnya kencang berarti dia lapar. Kalau nangisnya merengek-rengek, berarti dia minta diganti diapersnya. Berarti itu sebetulnya time managementnya kemudian orang tua menjadi sadar, kemudian bayinya dibikinin nih time management sama orang tuanya, sama orang tua kita. Tapi seiring berjalannya waktu, udah kuliah nih kita, masa iya, apa iya gitu ya, masih mau dibikinin time management sama orang tua kita. Kak, kamu bangun kuliah pagi, itu pasti masih ada sampai sekarang. Jangankan yang masih kuliah, saya aja mungkin masih ya, besok bangunin ya gitu misalkan. Beker kayaknya nggak bisa bikin bangun, harus ada orang yang bangunin. Seiring berjalannya waktu sampai di usia kita kuliah nih, sebenarnya bisa aja time management itu dibuatkan sama orang tua kita. Tapi nyaman nggak? Terus mau sampai kapan mandirinya? Mau sampai kapan bisa bikin dan punya mental yang kuat untuk siap masuk di dunia kerja dan dunia usaha? Nggak mungkin nanti kita di dunia kerja itu atasan kita atau rekanan kita tiap hari harus ngingetin. Jangan lupa ya, ini nanti PPT-nya. Jangan lupa nanti presentasi. Capek temennya. Yang ada kita kemudian tidak akan mendapatkan promosi. Malah dikeluarin kali ya lama-lama gitu ya. Oke, jadi itu paling nggak yang namanya time management sekarang tahu nih. Oh dari kecil saya punya nih ya time management. Dari bayi bahkan kita punya time management. Minum obat pun itu termasuk time management. 3 kali sehari. Waktu kuliah juga begitu. Masuk ke Unmar jurusannya macam-macam. Tanggal sekian registrasi. Tanggal sekian ngapain. Semester berapa harus skripsi dan kemudian wisuda. Itu semua time management. Bisa dibikinin sama orang, profesional juga ada yang mengatur time managementnya. Tapi semuanya diawalin dari kita sendiri yang bikin time management. Kita yang mimpin diri kita sendiri dulu. What sudah, kemudian who, next ada, selanjutnya adalah di mana. Di mana sih kita perlu ada time management? Di mana-mana, di mana aja. Karena ini yang bikin kita menjadi produktif dan tidak dibunuh waktu atau membunuh waktu. Jadi sering banget gabut nih. Aku kuliah cuma 1 kok, jadi gabut. Aku kuliahnya nanti sore kok, jadi pagi nggak ada kerjaan. Oke, makanya time management itu kalau ditanya di mana, kita harus bikin time management di mana aja.
Ini yang bikin kita itu produktif karena nggak dibunuh waktu tadi, akhirnya mengerjakan hanya scroll HP aja, atau membunuh waktu tapi nggak muncul sebagai pengambil keputusan. Gimana sih maksudnya pengambil keputusan? Berarti ada waktu kosong 4 jam. Kira-kira saya ngapain ya? Oke, saya mau nyuci baju deh. Cucian baju saya numpuk di kos-kosan. Itu time management, teman-teman. Oh, saya mau masak. Karena hari ini saya nggak mau beli makan. Saya mau masak aja. Oke. Kayaknya saya butuh les. Les bahasa Inggris. Itu time management. Jadi bisa menentukan tujuan dan tahu nih pencapaiannya apa. Itu time management. Berbeda dengan tidak ada time management. Punya waktu kosong nih 6 jam. Baru kuliah nanti sore. Ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi mulai sekarang nggak ada istilahnya nggak ngapa-ngapain. Paling nggak ada nih satu. Saya mau nyuci baju. Saya mau cek tugas saya. Walaupun durasi 6 jam itu, yang masuk ke dalam time manajemennya cuma 1 sampai 2 jam. Tapi punya time management. Awalnya seperti itu. Dari waktu kosong 4 jam, coba deh bikin satu waktu produktif sejam aja. Ngapain? Ditulis. Kalau udah gitu, kita bisa nentuin tujuan, kemudian tahu nih pencapaiannya kayak gimana. Oke, next. When? Kapan? Tadi di mana aja? Siapa? Semua individu. When? Kapan? Itu saya ada gambarnya di situ mulai dari hujan rintik-rintik, salju, sunset, sunrise, subuh, badai, apa semuanya saya taruh di situ teman-teman. Maksudnya apa? Berarti when? Kapan time management dibutuhkan? Setiap saat time management dibutuhkan. Nanti kita ada di sesi terakhir, kenapa time management itu selalu dibikin kalau di dalam dunia kerja atau di dunia usaha, selalu ada yang namanya jadwal mingguan, kemudian harian, bulanan, sampai bahkan tahunan. Jadi kapanpun kita harus punya time schedule untuk time management. Karena itu tadi, punya waktu kosong 4 jam, 1 jam saja dibikin time managementnya untuk awal. Itu sudah bikin kita produktif. Cobain deh. Terus ini maksa banget ya. Cobain deh. Cobain teman-teman. Karena memang kalau nggak dicoba dari sekarang, nanti kalau sudah semester atas sudah terlalu berat untuk memulai. Ini karena masih semester 2, masih baru masuk, akan masih meraba-raba kira-kira semester depan ngapain, semester depan lagi ngapain, masih agak panjang. Itu coba bikin time management. Saya punya waktu kosong 4 jam, nggak usah 4 jam 4 jamnya dibikin, 1 jam aja. Pagi, siang hari, sore hari, atau malam hari. Oke, next. Kenapa? Tanda tanyanya banyak warna-warni. Kenapa memangnya? Kenapa kok harus perlu ada time management? Biasa aja kali, yang nanti aja pokoknya ngalir begitu saja. Misalkan kayak gitu. Nah, misalkan kenapa sih harus ada time management? Karena time management ini bikin kita jadi pemimpin minimal untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri ini udah dipimpin sama kita sendiri, itu kemasukan orang lain untuk berkata tidak, itu menjadi berani. Biasanya kita kan susah untuk ngomong enggak. Nanti nonton yuk. Sebenarnya di dalam otak kita, di dalam pikiran kita tuh nggak mau. Karena udah tahu mau ngerjain tugas. Tapi oke, iya. Oke. Di time management membuat paling tidak membuat kita jadi pemimpin buat diri sendiri. Oh, saya nggak melakukan A karena saya sudah ada agenda ini. Kayaknya songong ya teman-teman, kayak sombong sok ini banget sih, banyak banget agenda. Tapi enggak, lakuin itu. Nanti teman-teman satu circle itu lakuin dulu dari kelompok terkecil. Satu geng 5 orang, yuk bikin time management. Itu kalau udah kebiasaan, nanti bakalan terus lanjut. Terus kenapa yang kedua?
Ketika kita sudah melakukan time management, berarti belajar memandang segala sesuatu dari dua sisi. Dari diri kita sama dari sisi orang lain. Nggak egois. Biasanya kalau terjadi satu hal, misalkan terlambat kuliah atau terlambat ngumpulin tugas, hanya memandang satu sisi. Baru telat 5 menit aja udah nggak boleh masuk, misal. Tapi kalau kita paham dan mulai tahu nih, udah mulai bikin time management kecil-kecil, paling nggak kita bikin dua sisi. Oke, saya terlambat 5 menit. Bukan cuman saya terlambat 5 menit, tapi ini kan kesepakatan ya, kontrak di awal kita nggak boleh telat karena dosennya akan datang 10 menit lebih dulu. Maka 5 menit adalah waktu yang maksimal untuk terlambat. Oh oke, berarti saya melanggar kesepakatan. Itu dua sisi. Nah kalau udah time manajemennya menghasilkan dua sisi seperti ini, teman-teman, hal apapun nanti di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan dunia kerja, dunia usaha, biasa memandang dengan dua sisi. Oke? Terus bisa menciptakan comfort zone dari usaha yang kita bikin, bukan ngikutin dan penuh kekhawatiran. Comfort zone-nya misalkan zona nyamannya ada waktu luang karena kuliahnya pagi hanya satu mata kuliah, kemudian siang sore malamnya kosong, ya udah nggak ngapa-ngapain, itu comfort zone-nya yang bukan kita ciptain, tapi kita ngikutin. Itu comfort zone saya, misalkan itu zona nyaman saya. Tapi penuh kekhawatiran. Waduh, tahu-tahu udah jam segini. Beda dengan kita punya schedule yang tepat, punya time management. Jadi bisa nyiptain, oke, ketika saya udah punya waktu bikin schedule time management, maka zona nyaman saya ternyata ini. Setelah mengerjakan tugas, setelah tugas saya selesai, maka itu adalah zona nyaman saya. Udah nggak kepikiran ngerjain tugas. Saya mau ngopi dengan tenang. Saya mau ke kafe dengan tenang. Karena kerjaan saya udah kelar. Tapi beda dengan zona nyaman yang nggak ada time managementnya, bikin nggak produktif. Ngopi sama teman-teman, harusnya enjoy, malah kepikiran, aduh belum ngerjain tugas, aduh kuliahnya ntar lagi masuk, dan lain sebagainya. Beda ketika kita punya time management. Jadi zona nyamannya itu kita bisa nikmatin dengan lebih santuy gitu ya teman-teman ya. Oke, next, handal mengelola waktu. Jadi handal mengelola waktu berarti ya itu bisa tahu nih. Dan itu kalau nggak latihan nggak bisa teman-teman. Kuncinya itu cuma satu, latihan, latihan, latihan. Sehingga ketika kita punya time management, bisa lebih produktif, maka kita akan pandai atau handal mengelola waktu. Terus stresnya jadi berkurang. Masuk semester 2 aja stres, bisa jadi kali, ya kan ya? Karena tidak ada lagi sistem kaget. Kalau uang kaget nggak apa-apa saya. Tapi kalau sistem kaget, waduh, aduh, hah? Gitu kan? Kalau sistem kaget itu meminimalisir stres. Kalau ada time management, teman-temannya akan jarang tuh keluar kata-kata, waduh, hah? Omo, misalkan, dan lain sebagainya. Itu meminimalisir, kenapa? Karena semuanya udah terschedule. Mungkin ada di antara teman-teman juga yang udah handal mengelola waktu. Punya satu catatan gitu, kecil, besok kuliah pagi loh, soalnya jamnya diganti. Dia dengan santainya, oke, nggak seperti yang satunya lagi misalkan. Ah iya ya, waduh belum ngerjain, dan lain sebagainya. Pengumpulan tugas dipercepat. It's okay. Kenapa? Karena dia udah punya time management ngerjain. Besok ada Zoom. Libur-libur lagi nge-Zoom. Yang punya time management, oke, saya bakalan mandi. Yang time managementnya masih belum full, saya cuci muka aja. Nanti on cam kelihatan loh sama Pak Mas Putra, sama Kak Putra, mana yang mandi, mana yang cuci muka gitu ya. Terus yang time managementnya acak-acakan, nggak sama sekali siap.
saya nggak bisa on cam, atau masuknya terlambat, dan lain sebagainya. Ini bukan berarti yang nggak on cam terus nggak mandi ya teman-teman. Bisa jadi sinyalnya buruk, jadi nggak on cam. Terus monotasking. Kalau teman-teman sering dengar kata multitasking, biasanya ibu-ibu tuh multitasking, mama-mama di rumah itu multitasking, semua dikerjain. Makanya mama-mama tuh suka lupa. Mau nyetrika, malah buka kulkas. Itu saking multitaskingnya ibu-ibu. Oke, mau ngambil anduk, malah jalan ke depan. Multitasking. Oke. Nah, kalau time management paling nggak kita tuh ada monotasking. Karena fokus. Monotasking itu berarti kan kebalikan dari multitasking ya. Jadi fokus sama satu jenis tugas. Dapat meningkatkan produktivitas dan lebih teliti. Tugasnya banyak nih Kak, ada 3. Terus kita bikin time management. Apakah tugasnya itu deadline-nya sama, ataukah harinya pemberian tugasnya berbeda. Biasanya pemberian tugasnya harinya berbeda. Yang satu pemberian tugasnya hari Senin, jam 7 pagi, dikumpulinnya sama-sama hari Senin depan juga. Oke, berarti masuk tugas yang pertama. Terus tugas yang kedua jam 12, berarti itu akan dikerjakan tugas yang kedua. Gitu ya teman-teman. Itu monotasking. Ngerjain dulu satu, kelar, teliti, lanjut ke yang lain. Jadi teman-teman bisa lebih paham satu jenis tugas, terus meningkatkan produktivitas dan lebih teliti jadinya. Terus yang terakhir, capaian target yang dituju itu juga jelas. Jadi tahu capaiannya apa. Saya ngerjain ini ngapain? Nggak ikut geruduk sana, duduk sini. Kita sendiri nggak punya target yang jelas. Jadi capaian. Goals dari time management ini sebetulnya capaian targetnya menjadi jelas. Awal-awal bingung itu biasa, manusiawi. Tapi kemudian mapping, bikin time management, terus bikin schedule, maka capaian target yang dituju juga menjadi lebih jelas. Oke. Nah, ini ada apa? Ada clock program. Diapain ini teman-teman? Nanti boleh ya pertanyaan, nanti kalau ada Q&A, saya juga mau nanya satu, nanti teman-teman jawab aja. Bagaimana kemudian? Tadi sudah 5W, sekarang plus 1H. H-nya adalah how. Let's boost productivity with time management. Terus gimana saya memulai untuk bikin time management? Yang paling gampang ini teman-teman, namanya clock program time management. Bikin tuh buletan. Bulat kayak jam gitu. Oke, ini bisa harian, bisa untuk mingguan, bisa untuk bulanan, bahkan bisa untuk tahunan. Ini taruhlah yang harian ya. Ada kuliah pagi. Kuliah pagi, kuliah terus, nanti kuliah siang juga ada. Kuliah subuh yang nggak ada ya. Terus malamnya nonton Netflix. Ada tuh schedule-nya. Oh, jam segini saya nonton Netflix. Jam 11 malam misalkan atau jam 10 malam, saya harus tidur. Kenapa? Karena besok kuliah pagi lagi. Tapi kalau kuliah pagi kemudian nggak ada time management tidurnya jam berapa, tidak ada time management ngerjain tugasnya jam berapa, maka kuliah pagi akan keteteran. Terus akan keteteran seperti itu. Tetapi kalau clock program ini yang ngebantu kita nih, kita sendiri yang bikin. Ini salah satu yang bikin kita jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita punya clock program time management. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Nggak harus juga per menit gitu. Saya ke kamar mandi sekian menit, makan pagi, ngantri, beli pecel itu nggak usah. Jadi tulis aja poin-poinnya aja. Menurut saya sudah sangat cukup. Oke, kemudian yang kedua, cara yang kedua, bagaimana sih biar time management ini juga lebih mudah gitu ya teman-teman, bisa lebih mudah dilakukan. Kalau clock program tadi, bikin lingkaran.
apa aja yang harus dilakukan. Mulai jam pagi, siang, sore, malam. Kalau tadi Bu Ana sempat bilang dibagi 3, it's okay, bisa. Itu hanya salah satu bentuk teknis-teknis bagaimana kita bikin time management. Kemudian ada lagi bagaimana kita bikin time management biar hidup kita ini produktif. Ada kuadran time management. Kuadran yang pertama bikin satu, tasknya apa, tugasnya apa. Kemudian to do, melakukan apa. Kemudian kuadran kedua, bikin skala prioritas. Apa sih dari tugas-tugas tadi, kemudian hal yang harus dilakukan tadi, kira-kira apa prioritas. Terus yang ketiga, rencana ya, plan, project, kemudian achievement. Achievement. Nah, kira-kira pencapaiannya harus seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi ini hal yang lain ketika tadi clock program yang pertama sudah, yang paling sederhana, naik nih kita ke kuadran time management. Task, to do, priority, plan, project, achievement. Dari situ nanti ketahuan juga. Oh, seperti ini nih harusnya saya keseharian. Oke, next. Nah, ini kalau teman-teman tahu, biasanya 5 langkah dari mana? Boleh open mic? Biasanya 5 langkah, ada lagu tuh 5 langkah dari mana ya? 5 langkah dari rumah kali ya? Teman-teman tahu nggak? 5 langkah dari rumah. Mas Putra tahu nih 5 langkah dari rumah. Sekarang kita ganti 5 langkah dari diri kita sendiri. Ada 5, fact-finding, planning, organizing, actuating, controlling, plus-plus-plusnya, evaluating. Yang pertama tuh fact-finding tuh jarang. Jarang deh orang-orang tuh bikin fact-finding. Biasanya dilewatin. Ini juga time management. Sebelum bikin clock program sama kuadran tadi, biasanya jarang nih fact-finding itu nanti. Atau dilewati. Langsung ke planning biasanya gitu. Nah, fact finding itu kan berarti menemukan fakta-fakta. Kira-kira apa ya pengelolaan waktu yang harus seperti apa ya, misalkan seperti itu. Kemudian planning, bikin rencana. Terus ada juga organizing. Ini biasanya kalau kerja tim, boleh di skip. Organizingnya boleh di skip kalau kita bikin untuk diri kita sendiri. Kalau organizing biasanya kita melibatkan orang lain nggak ya? Kita butuh bikin tim yang gimana ya? Itu organizing. Kemudian actuating berarti melakukan, menjalani. Ngejalaninya gimana nih? Udah punya planning begini, terus actuatingnya ngejalaninnya harus gimana? Nah ini next setelah planning oke, actuating oke, kemudian ada controlling. Jadi mengawasi biar tidak menyimpang, dikontrol. Kira-kira time management yang udah saya bikin ini, udah saya lakukan ini, udah saya jalani ini, nyimpang nggak ya? Kok ternyata malah bikin saya ribet? Oh, diganti, Brad. Terus plus-plus-plusnya adalah evaluasi. Nah, ini juga yang jarang. Ini jarang. Fact finding sama evaluasi itu termasuk yang jarang dilakukan. Kalau sudah actuating, kemudian controlling, sudah baik. Tapi alangkah lebih baiknya harusnya ada evaluasi. Jadi kita bisa nilai nih, ini benar nggak ya? Salah nggak ya? Ini efisien atau tidak? Saya bikin vlog program gini. Itu evaluasi. Oke. Selanjutnya, akhirnya teman-teman, time management itu akan mengarah kepada personal branding. Kok bisa? Ya, karena ketika pola time management itu udah kebentuk, secara nggak langsung maka kita sudah seperti terbentuk ya, melekat tipe-tipe pada diri kita. Yang akhirnya jadi personal branding. Oh, si A, si paling telatan. Pokoknya tiap dia kuliah, dia akan terlambat. Si B, si paling tepat waktu.
Oke. Si C, yang paling sering selesai tugasnya duluan. Si D, si paling SKS, alias sistem kebut semalam. Udah ngerjain tugas belum? Nanti, ntar malam, 2 jam cukup, sejam aja cukup. Nah itu, maka time management itu mengerucutnya akan menjadi personal branding. Kalau udah jadi personal branding, kalau bagus, it's okay. Itu akan menjadi market diri yang bagus untuk kita ketika kita lulus nanti. Tapi kalau personal branding, karena gara-gara time management yang buruk, personal brandingnya jadi ikut buruk, maka itu juga akan menjadi market diri kita buruk ketika kita lulus nanti. Pengelolaan sosial media, itu juga personal branding. Sekarang melamar kerja dilihat sosial medianya. Oh, isinya hujatan semua. Oh, isinya dia tentang makanan. Oh, isinya dia tentang tempat wisata dan lain sebagainya. Dilihat teman-teman. Selalu ditanya, sosial medianya apa? Kenapa? Karena itu personal branding. So, karena kita punya time management yang bagus, maka diharapkan personal branding yang akan muncul melekat ke diri kita itu juga bagus. Penting untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan personal kita nih ya, diri kita tuh dari sekarang. Jadi kalau personal branding itu kan nunjuknya, jadi tangan kita tuh nunjuknya ke kita sendiri. Kalau saya ditanya, Bu Elta tuh orangnya gimana sih? Pak Putra orangnya gimana sih? Kak Siska orangnya gimana sih? Saya akan lebih mudah. Karena saya dari sudut pandang orang lain. Tapi kalau suruh kita sendiri, Kak Tanti tuh orangnya gimana sih? Aku gimana ya? Itu personal branding. Jadi nunjuknya ke diri kita. Hubungannya sama time management yang membentuk personal branding. Jadi tahu nih kelemahan personal dari awal. Karena dari situlah kita bisa memarketkan diri kita. Dipasarkan nih diri kita dalam tanda kutip. Oke? Diawali dengan mendisiplinkan time management dari awal perkuliahan seperti hari ini sehingga terjun ke dunia usaha dan dunia industri akan lebih siap mentalnya. Karena ini bukan rahasia lagi, dunia usaha dan dunia industri sama-sama banyak yang bercerita dan mengeluhkan tentang mental-mental untuk yang fresh graduate, untuk yang pertama bekerja, itu bukan tidak pintar ilmunya, tapi lebih ke mental. Oke? Di ending mungkin ada yang pengen saya sharing di sini teman-teman. Karir cemerlang, bagaimana kita dapat karir cemerlang? Saya bisa mengerucutkan bahwa karir cemerlang bisa diawali dengan time management, kemudian attitude, capability, responsibility, dan effort. Saya kira cukup kita sharing sama-sama dan teman-teman yang pengen tanya atau mungkin cerita aja juga boleh. Cukup dari saya, Kak Putra dan Ibu Elta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini. Kayak, kayaknya yang paling ketampar ini kayaknya saya ini presentasi ini tentang time management ini. Waduh, ini betul-betul harus belajar banyak sekali nih dari Kak Tanti ini tentang time management ini. Karena berkali-kali tools apapun yang saya pakai, kalau memang kembali lagi ke diri kita sendiri ya, Kak Tanti ya, kalau memang diri kita memang tidak berusaha keras untuk mendisiplinkan ya akhirnya berantakan juga time manajemennya gitu ya. Baik, dari sini kita beranjak ke sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu sampai jam 10 untuk sesi tanya jawab. Silakan dari para peserta untuk bertanya ke narasumber mengenai time management atau ingin sharing atau mau bertanya, kata nanti gimana sih time management yang benar nih harusnya bangun pagi itu harusnya idealnya jam berapa gitu kan harusnya
ngerjain tugas planningnya itu gimana? Tadi sepertinya sudah dipaparkan juga tentang best practice ya, time management tadi sudah dikasih bocorannya harus gimana aja gitu kan ya, dan materinya juga sudah saya share di chat box. Itu dari para peserta mahasiswa, teman-teman silakan ditanyakan seputar time management ini tadi, karena tadi di akhir sesi yang disampaikan oleh narasumber bahwa time management ini berpengaruh juga ke karir gitu ya, berpengaruh juga membentuk personal branding dari teman-teman sekalian gitu. Jadi siapa yang paling on time ya, ini udah ada yang raise hand nih. Bentar. Hayu Naji. Oke, silakan Hayu Naji, silakan sebutkan nama lengkap dari prodi mana ya. Kalau memang bisa, silakan kameranya di on cam nggak apa-apa. Ya, baik, Oke. selamat pagi. Saya Hayun Haji dari Prodi S1 Teknik Industri. Mungkin ingin menanyakan apa yang dijelaskan dari eh, Mbak Tantri tadi. Kan yang dijelaskan dari time management tadi, mungkin itu waktunya yang gimana ya? Waktunya tuh yang monoton gitu ya. Kayak mungkin selalu berputar dan itu waktunya yang dikerjakan juga sama. Dan yang saya ingin tanyakan dari pengalaman saya di sini mahasiswa semester 2, mohon maaf. Saya juga bekerja dan saya bekerjanya tuh di malam hari. Di mana waktu kuliah kemarin itu saya sempat keteteran eh, untuk jam tidurnya, mohon maaf. Dikarenakan mungkin kuliahnya jamnya tidak menentu dan mungkin ada tugas-tugas kelompok atau tugas yang dikerjakan sampai malam. Di mana jam tidur saya agak berantakan. Dia bukan mengeluh atau atau curhat. Ini menanyakan. Jadi saya mungkin kan kuliah itu jam 7.30 atau jam 9 pagi dan selesainya mungkin siang. Jika siang, mungkin hari ini saya siang nggak ada tugas, ya mungkin saya bisa lanjut pulang tidur. Dan kalau ada tugas mungkin dikerjakan sampai sore. Dan untuk jam kerja yang di sini saya kerjanya shift 3 di malam hari dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Dan mungkin jam tidurnya ya habis pulang kuliah atau habis mengerjakan tugas. Mungkin Mbak Tantri ada Mbak Tanti mohon maaf, mungkin ada solusi untuk ya memperbaiki jam tidur itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tanti. Bentar, saya sambil. Oke, silakan Mbak Tanti. Ya, thank you Kak. Ini tadi curhat, bukan curhat katanya. Kalau curhat saya jadi Mama Dedeh ya. Nah ini, kalau tadi itu adalah contoh clock program orang normal gitu katanya ya. Yang bangunnya pagi, kuliah, terus malamnya tidur. Nah ini agak berbeda. Dia pagi kuliah sampai siang, kemudian malamnya harus bekerja. Sebenarnya sama Kak, tetap mapping. Bisa mapping dari harian dulu Senin sampai ke misalkan Jumat, Sabtu minggunya libur. Senin kuliahnya jam berapa? Atau kalau dari sudut pandang kuliah dulu. Kuliah itu jadwalnya Senin sampai Jumat hari apa saja. Oke, kalau sudah jelas jadwal kuliahnya. Atau dibalik, saya bekerjanya yang lebih jelas. Kerjanya tuh pasti jam 4 sore sampai jam 10 misalkan. Maka kuliahnya pagi, tidak ada kuliah yang bentrok. Itu dulu itu udah bagus tuh. Karena bekerjanya sore, maka kuliahnya pagi semua. Itu time management yang sudah baik menurut saya. Nggak ada bentrok-bentrokan lagi sama, oh karena saya kerja Pak, karena saya ini biasanya gitu. Ini nggak ada, berarti sudah termapping dengan bagus. Yang pengen ditanyain adalah, gimana nih, tidur saya kurang nih, gitu ya. Karena tidur adalah memang istirahat yang paling harus dilakukan oleh kita semua manusia biar sehat. Tidurnya kualitasnya harus bagus.
Saya tidak tahu tadi kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kuliahnya juga dari jam berapa sampai jam berapa. Mungkin boleh disonding sedikit. Kuliahnya rata-rata Senin sampai Jumat dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau mohon maaf, kalau di semester 1 itu dari jam mungkin setengah 8 sampai jam setengah 1. Paling siang jam 14.30 atau 14.15, saya lupa. Dan ada yang 9.30 sampai jam setengah 1-an. Oke. Sedangkan untuk bekerja Untuk bekerja dari jam 10 malam sampai jam 7.15 pagi. sampai jam 7.15 pagi. Ini nggak pernah ada waktu nih ya, nggak ada main. Ya, kuliah kerja. Bagus. Nah, kalau lihat seperti ini nih teman-teman, kuliahnya masih jamnya loncat-loncat. Pagi ada, setengah siang ada, siang ada. Yang dilakukan pertama, kalau memang tidak bisa dirubah jam kuliah ini, semester 1, misalkan, ada nggak kuliah yang dilakukan hanya di weekend? Oh, nggak ada, misalkan. Maka harus mengikuti ini. Ya, kita harus punya effort yang lebih memang. Kenapa? Karena ada jam 10 sampai jam 7. Berarti ada waktu setelah jam 15. Karena kuliah paling akhir adalah jam 3. Oke. Ada jam 3 atau jam 4 sore lah sampai rumah. Jam 4 sampai jam 10. Jam 4 sampai jam 10 biasanya ngapain? Oh, saya ngerjain tugas. Oke. Set, 2 jam pertama saya mengerjakan tugas. Saya bisa nggak tidur di situ? Bisa. Tidurnya di situ, Mas. Tapi nggak bisa tidur biasanya, misalkan gitu. Maka yang dilakukan adalah bikin priority. Priority, rencana, kemudian kalau itu berjalan, kasih achievement-nya apa. Penghargaan pencapaiannya apa. Karena ini polanya begitu. Bisa Kak Putra lihat 7.30 kuliah, 9.30 kuliah, 12.30 kuliah, bahkan 14 kuliah. Mapping dulu aja, Senin kuliahnya jam berapa, Selasa kuliahnya jam berapa, sampai Jumat. Nanti akan ketemu time managementnya. Jadi mapping harian dulu deh. Senin kuliahnya, apakah padat setiap hari, Kak? Apakah setiap hari dari pagi sampai jam 3 kuliahnya? Udah nggak ada. Mapping dulu Senin sampai Jumat. Oh, tidak, Kak, dijawab di chat Tidak. box. Oke. Ya, tidak. Berarti di mapping Senin sampai Jumat. Oh, ternyata hari Senin saya cuma pagi doang kuliahnya, atau pagi sampai siang saja. Waktunya banyak tuh untuk sampai ke jam 10 malam. Itu yang dimanfaatkan. Bisa buat istirahat, bisa bikin tugas. Jadi nggak usah tidurnya ngikutin orang kebanyakan. Kalau saya jam habis isya tuh udah tidur gitu kan berbeda. Nggak mungkin tidur jam 10 malam karena baru harus on fire lagi di jam 10. Maka waktu setelah kuliah Senin, kuliahnya selesai jam 12. 12 sampai jam 10 malam itu adalah waktu yang bisa dimanfaatkan sama kakak untuk bikin time management. Itu aja yang dibikin time management. Kalau hari Selasa, baru kuliahnya jam 14. Maka pagi kosong, setelah jam 14 sampai jam 10 malam kosong. Jadi time managementnya itu yang dibuat adalah di waktu-waktu yang kosong tadi, Kak. Silakan bisa pakai yang clock program atau kuadran time management. Atau bikin yang tadi, fact finding sampai ke evaluating juga bisa. Jadi yang dibikin time management bukan kuliah jam berapa dan lain sebagainya, itu udah jelas jadwalnya adalah waktu kosong. Waktu setelah tidak beraktivitas, mau ke aktivitas yang lain. Itu mungkin. Mapping Senin sampai Jumat. Senin kuliah jam berapa?
sampai kelar jam berapa, ada waktu berapa jam, itu yang dibuat time management untuk nanti sampai ke jam 10 malam lagi. Oke? Baik, gimana eh, Kak Hayu Naji ya, Mas Hayu Naji tadi. Sudah jelas? Ini langsung di coaching klinik ya, langsung dibedah gitu ya. Wah, enak banget ini. Dapat. Oke, karena udah bertanya, saya kasih ini nih, voucher haircut. Kayaknya butuh waktunya potong rambut ya, Mas Hayu, biar Asik. lebih keren. Nih ada potongan 60.000 ya. Oh, voucher 60.000. Jadi tinggal datang aja. Wih, mantap. Mana Mas Hayu? Sebut nama Mas. saya 3 kali. Ah, oke, Mas Hayu ya. Nanti jadi selain dapat insight time management juga tambah ganteng ya. Karena Ya, Anda dapat voucher potong voucher. rambut tinggal datang aja gitu ya. Ya, dari Tomio. Tomio ini juga grup dari Vernon Corp. Ih, mantap. Oke, silakan. Tapi eh, barbernya bukan saya kok. Ah, ya oke oke. Sama Mas Hayu. Ya sama Terima kasih, Mas Kak. Ayu. Ya, oke nanti Kak diambil. Putra, boleh nggak Kak Putra saya yang nanya satu pertanyaan aja? Oh ya boleh boleh ya. Oke Tadi kan silakan. udah tahu tuh ada clock program time management. Coba clock program buat hari ini aja. Siapa yang mau tuh untuk bikin clock program time management untuk hari ini? Dari pagi sampai ntar sore atau malam, kira-kira mau berkegiatan apa? Oke Itu udah ada silakan present. voucher-voucher nih menunggu. Sudah ada Wih beberapa voucher mantap. lagi menunggu. Ya silakan raise hand ya. Dapat door prize nih. Siapa tahu nanti dapat salon, dapat menghilangkan kutu atau tombe gitu ya. Ya silakan. Raise hand. Kapan lagi ini? Sudah ada, materinya udah ada Oke. di screen. Nah, kira-kira tadi time manajemennya, clock programnya dari pagi. Ini tinggal nyebutin aja kok. Tadi saya terpaksa mandi karena harus Zoom. Kemudian nanti habis Zoom saya lanjut tidur. Apa? Saya pengen tahu deh clock program teman-teman tuh hari ini tuh ngapain. Kepo gitu ya. Oke silakan. Present. Oh ini ada Rizal Hari Saputra. Oke, sebentar saya unmute dulu. Oke, silakan Rizal. Kameranya bisa on cam, Mas. Ya, Rizal saya Eh, cek dulu butuh dicukur nggak? Nah, oke, oke. bener. Siapa tahu. Hmm. Nggak usah on cam ya kak ya. Coba lihat dulu. Dipaksa. Boleh, terserah Pak Putra. Iya, nggak bisa on cam. On cam bisa nggak? Kalau bisa on cam sebentar nggak apa-apa lihat Bentar. bocorannya siapa. Nah, oke, udah ganteng. Udah kayak opa Korea ya. Ya, oke, ya, oke. Silakan, Mas Rizal. Halo, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan kakak-kakak yang ada di sini karena telah mengizinkan saya untuk menceritakan tentang kegiatan pada hari ini. Ya mungkin saya tadi itu bangun subuh jam 5, terus tidur lagi, terus baru bangun jam 7 lagi, saya registrasi, terus juga saya join Zoom, terus habis itu ketiduran, sempat ketiduran sebentar, terus setengah setengah 9 saya bangun, terus saya langsung nge-SS itu materi-materinya, karena menurut saya dari materi-materi tersebut, itu sangat penting untuk mengimprove kita untuk jauh lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terus juga mungkin setelah ini saya pastinya akan mandi, terus juga saya akan keluar dengan teman saya karena kemarin itu ada janjian kita ingin membeli sesuatu. Terus juga mungkin nanti siang itu sekitar jam 1 saya ingin renang karena udah lama sekali tidak renang, mungkin sekitaran sampai jam 3. Setelah itu jam 3 mungkin pulang ya nonton TV atau maybe main handphone atau gimana nggak tahu.
Terus juga pokoknya nanti malam itu jam 6 saya ada hangout bareng teman-teman. Terus juga nonton film jam 9, 20.50. Mungkin gitu sih. Lanjut tidur gitu ya. Iya, baik. Ketahuan deh ya kalau Rizal belum mandi ya teman-teman. Tapi Baru nggak akan apa-apa. mandi nanti. Oh ya Kak, saya ada pertanyaan nih Kak. Ini ya. Sambil menyelam minum air ya Kak Putra. Ya, dia minta vouchernya dua kayaknya ini. Kak Tantri. Kak, saya ada pertanyaan. Ya, ya, silakan Rizal. Jadi gini, kapan hari itu saya sama teman-teman itu mau menonton film. Tetapi dari teman-teman itu tidak ada kejelasan tentang kita ini mau nonton film jam berapa. Dan juga kalau semisal saya nolak juga ya, ya sebenarnya kita harus berani mengucapkan kata tidak. Coba kita mikir lagi gini loh, kita ini, kan saya lagi pulang kampung nih karena ya lagi liburan. Terus juga teman-teman ini pada tanggal 19, tanggal 18 itu udah pada balik semua. Dan juga kalau misalnya kita kita tunda lagi untuk hari itu, ya gak mungkin juga dong. Dan itu gimana ya Kak ya caranya biar kayak orang-orang itu mm, memastikan gitu loh Kak. Kayak misalnya ya udah sekarang kita nonton jam 5 gitu. Dan itu nggak ada kepastian sampai sekarang gitu Kak. Dan saya pun mengajak juga merekanya, dari mereka itu juga gimana ya, Kak? Eh Gak ini sih kayak ya udah kayak let it flow saja gitu loh Kak. Dan itu gimana ya Kak? Ya, saya bingung gitu loh. Curhat kedua. Ya, ini kayaknya sering ya, bukan bukan Bukan, bukan dari pribadi kita, tapi kayak dari orang-orangnya juga tuh bikin ya. kita jadi manage waktunya juga ya berantakan gitu loh. Kayak gitu loh pokoknya. Kalau gitu gue lo and gitu ya berarti. Ya, ini kayaknya sering juga nih teman-teman ya. Saya juga nggak melulu anak muda atau teman-teman mahasiswa aja yang mengalami situasi seperti ini. Kita orang yang mau bilang tua nggak enak ya, mature gitu ya. Itu juga sering akhirnya tidak jadi. Oke. Nah, dari kejadian yang sering pengalaman pribadi juga, ini sering mengalami hal gitu, Rizal sama teman-teman yang lain. Kalau itu misalkan circle-nya ada 6 orang, semuanya tidak ada kejelasan. Yang aware tuh cuma satu, Kak Rizal aja. Maka Kak Rizal harus berani cari informasi lebih jauh. Misal, nontonnya cuma ada di jam 12 sama jam 3 sore. Berarti itu kan tersonding. Mau yang mana nih teman-teman? Kalau hari ini adanya jam 12 atau jam 3. Nah, biasanya kalau udah ada pilihan, mereka akan terpaksa memilih. Oh, jam 12 aku nggak bisa, bisanya jam 3. Suara terbanyak akhirnya ketemu jam 3. Itu yang dilakukan pertama. Memang harus ada satu dulu yang jadi pelopornya. Karena nggak jadi-jadi. Pelopor tuh bukan sok tahu, tapi sebetulnya memudahkan teman lain untuk memilih. Jadi kita harus effort dulu untuk cari tahu nih jadwal filmnya nih jam berapa. Oh, adanya cuma jam 12 sampai jam 3. Iki loh, Rek. Filmnya hari ini jam 12 dan jam 3. Mau yang mana? Kalau pilihan gitu mental juga, nggak ketemu juga, maka pilihan terakhir adalah reschedule. Nggak jadi. Jadi nggak usah ditungguin, semua ada time limitnya. Filmnya jam 12 dan jam 3. Mau yang mana? Oh, jam 12 masih pada sibuk, bla 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 bla. Oke, jam 3. Jam 3 ya, ya ketemu di sana. Itu harus effort. Memang harus ada satu biasanya di dalam circle tuh begitu, biasa. Ada yang bagian IO-nya. Oke, jam 3. Bahkan kalau saya pribadi, sedikit cerita pribadi, kalau mau nonton kayak gitu, kalau udah ketemu waktu jam 3, maka ada bagian yang beli tiket, yang nggak ikut pun itu sudah, yang janji ikut, oke semua ikut jam 3. Akhirnya kan beli tiket. Kemudian hamil 5 menit, oh nggak jadi, sudah terbayar tiketnya. Maka tetap membeli tiket. Itu ada semacam punishment ya, semacam sanksi. Kan kita berjalan, berteman tuh berdasarkan
apa yang udah kita bikin janji. Harus ada satu orang yang effort milih jadwalnya, tahu duluan, kasih pilihan. Nih jam segini, bisanya yang mana? Kita tunggu sampai berapa? Setengah jam? Oh, nggak ada jawaban. Oke, reschedule. Gitu sih. Itu yang paling simpel kalau berkait nonton. Mungkin Mas Putra bagian IO ya kalau sama gengnya. Kelihatan Gitu banget ya. Rizal. Ya, gimana Rizal? Sudah Oke, oke. Terima jawab. kasih banyak, Nih Kak. Rizal, sudah ada nih. Kalau ke Malang, kamu harus potong rambut ke Tomio. Bisa Oh, dari Mas. oke. Itu ada Bisa berlakunya kan, nggak Mas? Kak Tanti sampai tanggal berapa? Sampai 10 Maret. Sampai 10 Maret ya Rizal Ya, ya. berarti sudah Oke, masuk kuliah. itu potong rambutnya di mana ya, Kak? Oke, nanti ya. Ini mana sih? Di Tomio, di Araya. Oh, iya. Ya, oke. Ya, cukur rambut ya itu ya Rizal ya, bukan bulu kaki atau yang lain ya. Iya, Oke, Kak. tanggal 10 Bisa maksimalnya. hair wash juga ya. Yang Ya, malam-malam keramas juga bisa massage juga. oke. Wah, keren banget ini. Oh ya, Kak, tadi yang tadi yang anak industri itu kan tadi nanya ya, bagaimana dia yang tidur itu tentang jam tidur. Mungkin boleh menambahkan nggak, Kak? Boleh menambahkan kayak argumen dari saya gitu nggak? Gimana Kak Sharing, Putra, boleh ya? sharing pengalaman curhat ini. Dari pengalaman saya sih. Oh ya, oke, boleh. Itu mungkin gini ya kan, dia kan kosongnya dari jam 3 sampai jam 10 kan. Mungkin juga biasa tuh mesti ada beberapa temen tuh ngajak kayak ngopi dong gitu kan. Jadi menurut saya mungkin dari jam 3 sampai jam 5 ataupun sampai jam berapa gitu, itu mungkin tidur dulu, terus mungkin hangoutnya tuh ikut dari jam 8 atau jam 7 gitu biar nanti sekalian langsung apa ya, langsung kerja gitu loh daripada ngikut ngopinya tuh dari jam 5 terus balik lagi gitu. Gitu sih. Ya, Atau Oke. nggak usah ngopi ya? ya Nah, kan nggak usah ngopi nggak apa benar juga. oke, sip. Ya, Benar-benar. terima kasih Mbak Kak. Oke, thank you Rizal. Jangan lupa diambil ya nanti vouchernya ya. Ya, siapa? Di pusat karir ya nanti ya. Koordinasi. Oke, baik. Sebenarnya kalau saya lihat tadi dari pertanyaan Rizal itu dari ini terima kasih Kak sarannya. Oh ya nanti ketemuan ya dipotong rambut ya bareng-bareng boncengan. Biar nggak nyasar gitu ya. Ya, oke. Jadi time management tadi benar kata kata Anti tadi itu ya. Kalau saya boleh garis bawahi di sini time management itu mencegah nggak enakan juga gitu ya. Jadi nolak mau ngopi gitu. Waduh, ini udah ada jadwalnya nih. Kalau saya nggak tidur sekarang, nanti kerja saya sempoyongan nih. Mau ngopi berapa liter pun juga nggak akan bisa gitu ya. Jadi memang harus harus disiplin masalah waktu itu. Gitu ya. Kalau waktunya tidur ya udah tidur ngopinya lain kali atau kalau mau ngopi ya beli kopi aja di rumah gitu ya, bikin kopi di rumah. Emang nggak terlalu asik sih. Cuman ya kalau pengen asik ya udah tinggal keluar aja, keluar kamar kos atau keluar kemana gitu sambil ngopi di depan kamar kos gitu. Nah, manfaatkan waktu. Triknya sebenarnya lebih ke disiplin kita gimana sih gitu ya. Prioritas apa yang harus dilakukan dulu. Gitu. Oke, dari peserta yang lain silakan Resen, kalau ada yang mau ditanyakan, oh iya sambil saya mengingatkan, absensi silakan diisi melalui link Google Form yang sudah saya share di chat box, gitu ya. Jadi ini baru separuh aja yang isi dari absensi ini. Absensi ini penting untuk nanti sertifikat Anda ya, sertifikat yang dibagikan sebagai pendamping SKPI ini baru ada 59 peserta yang isi. Silakan sambil link formnya nggak ada. Sebentar. Ini barusan di-share sama Bu Elta.
Oke, sudah di-share ulang ya di chat box. Silakan sambil diisi. Ada lagi pertanyaan? Siti Komariatul Hasan. Oke. S- Sudah saya ask to unmute. Silakan Siti, kalau kameranya bisa, silakan dinyalakan kameranya. Mohon maaf Kak, sebelumnya nggak bisa menyalakan kamera. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Siti Komaritul Hasanah, biasa dipanggil Hasa, dari Prodi S1 Sistem Informasi semester 2. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi tantangan waktu yang tak terduga? Jadi bagaimana cara mengatasi tantangan waktu yang tak terduga atau kendala besar yang muncul selama pelaksanaan proyek ataupun tugas, di mana pelaksanaan proyek atau tugasnya itu saya tetap memastikan hasil yang berkualitas. Sudah cukup. Terima kasih. Oke. Berarti kalau ada yang mendadak gitu ya, ada di luar jam schedule gitu maksudnya ya, dari time plan yang sudah dijadwalkan gitu, gimana menyikapinya gitu. Iya, jadi udah Oke. ditetapkan, tapi nanti ada sesuatu yang mendesak gitu. Oh, tahu-tahu ngajak ngopi gitu, tiba-tiba ngopi gitu ya. Gitu. Atau Iya, tiba-tiba benar. healing gitu ya. Iya kan Gen Z suka gitu ya, tiba-tiba gitu ya, kemana gitu ya. Oke, Iya, betul. oke Dibalik. silakan. Silakan Kak Tanti. Oke, mungkin bisa di screen yang kuadran. Kak, apa tadi panggilannya Hasa, ya. Kak Hasa tadi sukanya ini, suka banyak banget agenda-agenda atau deadline-deadline yang tiba-tiba. Nah, ini Kak Hasa mungkin yang paling simple. Di situ ada nomor 2, kuadran nomor 2, itu ada priority. Kalau yang sudah masuk ke dalam plan itu kan udah ada jelas prioritasnya apa, plannya apa, projectnya apa. Berarti kalau mendadak-mendadak, berarti dia akan masuk-masuk di situ. Pengen hasilnya juga pencapaiannya yang nomor 4, kuadran nomor 4 itu achievement-nya juga baik. Gitu kan ya, Kak Hasa tadi. Maka masukin aja nggak apa-apa. Walaupun ini 1, 2, 3, 4 ini adalah seharusnya schedule yang sudah terjadwal dengan baik, tapi tiba-tiba tadi ada tiba-tibanya banyak tuh. Tiba kata Kak Putra tiba-tiba ngajak ngopi, tiba-tiba ada tugas project ini, tiba-tiba harus dikerjain sekarang. Itu di dalam dunia kerja nanti hal-hal seperti itu tuh akan kita temukan. Jadi kalau di kampus mengerjakan tugas dikasih deadline sama dosen seminggu kemudian di pertemuan berikutnya, kalau di dalam dunia kerja memang tidak seperti itu. Bisa jadi hari ini juga harus kelar. Nah itu belajar, Kak Hasa. Jadi belajar. Sempilkan aja di dalam kuadran 1, 2, 3. Nanti achievement-nya juga ditambahkan di kuadran terakhir, kuadran 4. Prioritas yang pertama misalkan sudah ada. Tapi karena ada tadi kaget-kaget tadi yang wah, waduh, walah, omo, dan lain sebagainya, masukkan aja di situ. Kira-kira ada project apa nih? Prioritas dari sekian yang bikin kaget itu yang mana? Masukin di kolom nomor 2. Terus rencana pekerjaannya bagaimana? Tetap dibuat. Jadi nggak tiba-tiba terus bingung harus bagaimana karena kaget tadi ya, karena mendadak gambreng tadi, tetap bisa dimasukkan ke dalam kuadran. Sempil-sempilkan aja di situ. Kuadrannya udah jadi nih, bagus banget, standar ideal. Tetapi tiba-tiba ada yang bikin merusak atau merubah karena pekerjaan yang baru, karena deadline yang baru. Itu tuh mengasah mental kita ketika kita masuk dunia industri, dunia usaha, karena tidak semuanya tuh on track. Di dalam dunia nyata tuh tidak semuanya on track. Sekali-kali tuh keluar jalur, ini kayaknya bukan kerjaan saya, tapi kok suruh ngerjain ini ya? Kerjain, nanti dibalikan lagi, track lagi. Maka kalaupun dia mendadak,
tidak apa-apa tetap dimasukkan ke dalam kuadran time management. Jadinya nggak ada capaiannya itu yang terlewat. Semuanya tetap ada plannya, ada prioritasnya, ada projectnya, ada achievementnya. Dimasukkan tetap ke situ. Jadi diseselin, ditambahin. Itu bikin mental kita jadi kuat. Karena tidak semua yang kita hadapin itu sesuai dengan keinginan kita. Di luar sana ini teman-teman belum ngerasain mungkin ya dunia di luaran sana yang sungguh kejam ini kenapa jadi drama gini. Itu memang banyak sekali. Kenapa tadi di ending saya bilang banyak sekali dunia usaha dan dunia industri yang mengeluhkan itu di mental. Karena dijejelin pekerjaan terus-menerus itu merasa berat dan merasa ini bukan bukan saya nih harusnya, tapi itu yang terjadi. Dan anak generasi sekarang memang maunya kalau sudah kerjaannya A ya A terus. Itu nggak bisa di dalam dunia pekerjaan, apalagi media. Saya bekerja di media cukup lama, 24 jam plus 1 teman-teman bekerjanya. Gitu ya Kak Hasa, jadi silakan tetap dimasukkan ke dalam program time management. Tasnya apa, tuduhnya apa, priority, plan, project, dan nanti capaiannya apa kira-kira. Gitu. Begitu Kak Hasa? Ya, gimana Kak Pasar tadi? Kak Hasa juga dapat nih untuk cewek ada nail art. Bisa membuat kuku-kuku Kak Hasa menjadi semakin cantik. Wih, mantap. Lengkap banget ini. Luar biasa. Diskon 20%. Jadi kalau kukunya biasanya warnanya itu aja, ini bisa menjadi bling-bling. Waduh, 10 kuku warnanya beda-beda nanti masuk kuliah ya. Luar Mungkin biasa. Kak Putra juga mau. Iya, saya bingung apa yang mau dicukur gitu ya. Ini Terus, aja nail art. oh, nail art ya. Saingan nanti sama Big Boss di rumah. Nail art. Begitu Kak Hasan. Iya. Oke, gimana Kak Asa sudah terjawab ya? Oke, iya betul Kak. Terima kasih. Oke, iya. Ini sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini tadi ada statement yang menarik ini dari yang dijawab Kak Tanti barusan. Jadi dari beberapa teman-teman yang punya usaha, punya perusahaan, punya bisnis itu mengeluhkan Kak Tanti ya. Kalau Gen Z itu dari segi time management, dari segi loyalitas segala macam itu time manajemennya kayaknya kacau gitu. Terus kalau mau udah kerjaannya A ya udah A aja gitu. Kalau tadi dadakan-dadakan gitu, Pak, saya nggak mau Pak, itu kan bukan job desk saya gitu. Nah itu tuh Ya. gimana ya Kak Tanti ya, kalau ngadepin Gen Z kayak gitu, terutama mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Kalau ngasih tugas itu kan, waduh Pak, ini kerjaannya kok nambah Pak. Harusnya kan begini Pak, harusnya begini Pak. Kalau zaman saya dulu berani-berani begitu sama dosen ya, iya silahkan mengulang di semester berikutnya. Tapi kalau mahasiswa sekarang itu terus alumni-alumni sekarang yang mau bekerja itu Gen Z itu terutama problemnya di situ. Gimana tuh Kak nanti Oke. ngadepin problemnya seperti itu? Iya, saya coba jawab berdasarkan pengalaman sama teman-teman Gen Z ini ya, Kak Putra Ya, dan ya. teman-teman yang lain. Jadi Oke. saya bekerja juga di media Bingkai Karya, itu media portal online, website, dan podcast. Di situ teman-temannya semua usianya 20, 21, 23. Nah, semua gen strawberry ya. Ya, strawberry ya, dipencet ancur ya. Iya, bagaimana itu pekerjaannya? Mereka tuh sebetulnya kalau udah job desk itu dikasih dari awal, bahwa job desk-nya akan begini, 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 itu aman. Tapi kalau job desk-nya itu di awal adalah satu, kemudian di tengah jalan, kamu juga ngerjain ini ya, kamu juga ngerjain ini ya, jadi disesal-seselin di tengah, nah itu yang nggak aman ternyata, berdasarkan pengalaman. Jadi kita ini kan juga harus membuka diri ya sama teman-teman eh, Gen Z, Strawberry ini, nggak mungkin kita yang menutup diri atau kaku, pokoknya angkatan saya dulu begini-begini, nggak bisa. Ketika mereka itu plan A dari A sampai Z itu
sudah tertuang, dikomunikasikan dengan baik, itu dilakuin. Yang nggak mau adalah disesal-seselin pekerjaan yang tiba-tiba. Mungkin itu bedanya. Kalau zaman kita, iya Pak, gitu kan, manut aja, takut Ya, gitu ya. ya, betul. Kalau nggak ditekis nanti. Kalau anak sekarang kan berani. Bagusnya di situ. Bagusnya adalah dia punya bargain position yang menurut mereka bagus. Loh kan ini kemampuan saya kemarin udah di sini. Kenapa ditambahin ini? Ini bukan kerja saya. Itu terjadi juga sama Siska. Siska begitu di awal. Kalau pekerjaannya nggak tiba-tiba diseselin, nah dia akan berontak. Tapi kalau dari awal memang ada 10 macam job desk, it's okay. Karena ini sudah kesepakatan. Menurut teman-teman yang usia-usia semester akhir itu begitu. Tapi kalau disesel-seselin terus, bye. Itu mungkin salah satu pengalaman saya, Kak. Jadi kitanya memang juga harus bikin plan itu dari awal tuh jelas. Kita sebagai koordinasi atau supervisornya tuh memang harus jelas kerjaannya nanti ini. Kalau sosial media tuh ngapain? Kalau copywriting tuh berarti ngapain? Gak mau mereka disesal-seselin gitu. Itu mungkin yang jadi kerjaannya banyak, padahal nggak banyak. Sebetulnya masih lingkup itu-itu aja. Sebetulnya kalau kita lihat nggak mungkin dong orang komunikasi kemudian suruh ngerjain jurnal akuntansi itu tidak mungkin. Tetap kok dia bikin biasanya pekerjaannya bikin caption ditambah bikin untuk copywriting untuk web. Menurut mereka itu sudah di luar job desk. Itu. Padahal itu kan rumpunnya sama. Sama-sama menulis satu caption untuk sosial media, satu ini bikin untuk web. Rumpunnya sama, tapi nggak mau. Gitu. Rumpunnya sama aja nggak mau, apalagi disuruh ngerjain yang lain gitu. Gitu. Jadi kita juga belajar akhirnya. Saya juga belajar, teman-teman sebagai supervisor juga belajar. Oh, berarti memang dari awal sudah harus jelas job desk-nya apa. Kalau ada 5, dia mau ngerjain 5. Asal nggak di tadi kaget-kaget, yang bikin kaget-kaget mungkin seperti itu mungkin. Saya bisa bisa kebaca. Akhirnya menjadi kaget kan. Beda sama zaman saya yang disesal-sesalin apa aja, sikap gitu. Oke, siap. Ya, milenial ya. Milenial tahan banting dan sungkannya banyak gitu ya. Kalau milenial. Palu gada ya, Kak Iya, Putra ya. bener. Palu gada akhir-akhirnya. Tapi ya memang itu. Karena saya lihat Gen Z itu concernnya adalah mental health ya. Pak Tanti ya. Jadi kalau Ya, disesel-seselin gitu, aduh Pak, mental saya terganggu Pak, aduh Pak. Jadi nggak bisa kerja. Ya, iya. jadinya ya. Jadi nggak bisa fokus ya. Kalau milenial gitu kan disesel-seselin gitu, urusan belakangan lah. Mental health yang penting cuan gitu kan. Ya, bagusnya mungkin akan melahirkan orang-orang yang semakin expert di satu bidang ya, Kak Ya Putra ya. betul, Kalau ya kalau betul, sekarang ini. betul, betul. Semakin expert. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, Traisen yang mau bertanya terkait dengan time management gitu. Time management ini gimana membantu karir saya gitu kan? Ini kan ada pusat karir, ada yang adakan pusat karir, time management. Ada yang mau bertanya tentang time management? Ini materinya luar biasa. Ini ada yang WA saya ini Kak Tanti. Ini materinya luar biasa sesuai dengan saya yang selalu dikatain teman sok sibuk gitu ya. Gak apa-apa Biasanya dikatain di teman sok awal-awal sibuk. gitu ya, punya Ya, agenda, punya schedule malah sok sibuk, sok punya agenda. iya nggak apa-apa. Mending dikatain sok sibuk daripada dikatain pengacara gitu ya. Pengangguran banyak acara gitu ya. Gak apa-apa. Sering-sering aja dikatain sok sibuk berarti. Itu doa yang baik itu. Anda sibuk beneran ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Raisen, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum mengisi absensi, silakan diisi absensinya melalui Google Form yang linknya sudah di-share di chatbox. Saya share ulang ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi atau curhat
coaching klinik deh. Gitu ya. Tadi kayaknya ada Mas siapa tadi? Mas Haris ya. Mas Rizal Hari, coaching klinik tadi. Ternyata agendanya Gen Z ada nonton, ada nongkrong gitu. Nongkrong dan nonton beda ya kalau Gen Z ya. Kalau saya, Beda, ada renang, oh iya, iya, ada iya, iya. nge-gym, work-life balance. Oh iya, 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 work life balance. Kayaknya next time kita harus bikin episode lagi nih Kak Tanti ya, work life balance ya. Work-life balance. Kalah kita Iya, mah Kaputra ya. iya kalah karena saya ya itu tadi, akhirnya jadi nggak balance balance ya. Saya sibuk membalancekan isi dompet. Jadi work 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 gitu ya. Ya. Iya, work-life balance kalau anak sekarang. Oke, ini waktunya sampai jam 10. Kalau tidak ada pertanyaan, kita boleh saya simpulkan ya, Kak Tanti ya. Iya, silakan. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pemaparan yang luar biasa dari Kak Tanti pagi ini, pelatihan time management, boost your productivity, adalah kita harus tahu dulu what, who, where, when, dan why ya, 5W ya. What, who, where, when, dan why. Apa yang harus dilakukan, dan siapa saja yang harus menggunakan time management ini, gitu ya, menerapkan, dan di mana kita butuh time management ini, kapan waktu yang tepat, gitu ya. Dan kenapa time management ini sangat-sangat diperlukan, gitu ya. Salah satunya adalah membuat kita jadi pemimpin diri sendiri. Dan say no, bilang tidak apabila memang tidak sesuai dengan jadwal, gitu ya. Jadi, kayak tadi, ada yang WA ke saya dibilang sok sibuk ya. Kalau memang tidak sesuai jadwal nggak apa-apa, katakan aja. Oh tidak, mohon maaf saya ada jadwal gitu ya. Nggak enakan. Kenapa? Karena nanti kaitannya adalah dengan karir dan masa depan Anda gitu ya. Dan time management ini juga membuat kita terbiasa reliable atau terbiasa tepat waktu on time dengan time schedule yang kita buat dan mencegah atau mengurangi stres, juga fokus monotasking mengerjakan satu pekerjaan. Jadi multitasking itu tidak selalu diidentikan dengan produktivitas yang tinggi. Malah kita cenderung untuk tidak fokus, gitu ya. Maka kita harus membuat time management agar kita bisa monotasking atau fokus. Serta dari situ kita juga punya goals atau target yang jelas, gitu ya. Sebentar best practice dari time management tadi sudah dipaparkan di materi, ada clock program, ada kuadran time management, ada 5 langkah itu ya. Nah ini 5 langkah ini menurut saya ini insight yang baru ya kalau kuadran time management dan clock program dari beberapa acara serupa yang pernah saya ikutin gitu ya, pernah teman-teman ikutin juga mungkin itu clock program sama quadrant time management ini sesuatu yang usual atau sesuatu yang biasa diungkapkan. Tapi 5 langkah dari diri kita ini fact finding, ada planning, organizing, evaluating, controlling, dan evaluating ini bisa jadi insight yang baru buat kita pagi ini gitu ya. Dan time management ini ternyata juga pengaruh ke personal branding. Semakin disiplin kita, oh maka kita akan dikenal. Wah, ternyata si A ini adalah si paling on time nih. Kalau janjian segala macam, nonton segala macam, ini dia paling on time, paling reminder gitu ya. Kalau tadi disinggung di salah satu pertanyaan yang ditanyakan itu, salah satu tanggapan juga dari Mas Rizal itu ya, tentang menonton gitu ya. Gimana kalau janjian nonton gitu ya. Nah, harus ada IO-nya. Nah, IO-nya ini harus si paling tepat waktu gitu ya. Lebih baik Anda dikenal sebagai si paling tepat waktu daripada Anda dikenal sebagai si paling telat gitu ya, atau telatan gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mas Hayunaji, bagaimana kuliah dan bekerja, workflow-nya, mapping-nya harus seperti apa. Tadi sudah dijawab bahwa bisa menggunakan best practice yang pertama, menggunakan clock program atau juga menggunakan quadrant time management. Dan yang kedua dari Mas Rizal Hari tentang time schedule, tentang nggak enakan itu seperti apa. Tadi sempat ada sesi curhat juga ya.
tentang time schedule-nya satu hari itu ngapain aja nih. Dan pertanyaan berikutnya dari Mbak Hasa, bagaimana kalau ada agenda mendadak? Nah, agenda mendadak ini disiasatinya adalah dengan menggunakan skala quadrant time management atau priority, penting atau enggak nih agenda mendadaknya ini, dan goals yang mau dicapai apa, achievementnya apa, itu harus jelas. Baik, itu mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan dari acara pagi ini. Luar biasa insight baru mengenai time management dari Mbak Tanti ini, terutama untuk Gen Z ya, yang saya baru tahu juga gitu ya, ternyata agenda ngecilnya Gen Z itu ada ngopi, ada nonton gitu ya. Kalau saya sudah rapel aja ngopi sama nonton itu ya, ternyata bisa begitu ya, luar biasa ya Gen Z ini. Nah, itu mungkin bisa ya manajemen waktunya, ilmu yang hari ini sudah disampaikan bisa diterapkan gitu ya. Meskipun tidak 100%, tapi at least ada progress dan ada insight baru tentang time management pagi ini. Oke, baik. Itu saja kesimpulan dari acara time management pagi ini. Mungkin dari Kak Tanti atau dari Bu Elta ada tambahan? Saya persilakan sebelum saya tutup acaranya. Oke, terima kasih Pak Putra, Kak Tanti, terima kasih. Dari saya nggak ada tambahan sih. Adik-adik lebih semangat ya kuliahnya. Itu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Elta. Nanti untuk door prize dan voucher untuk potong rambut dan nail art nanti bisa menghubungi ke pusat karir ya. Tadi Mas Hayu Naji, Mas Rizal, dan Mbak Hasa. Silakan menghubungi pusat karir. Dan tadi hangus sih tanggal 10 ya, Kak Ya. Tanti ya. Hmm. Oke, tanggal 10 ya, tanggal 10 Maret 2024 ya, saudara-saudara. Ya, bukan Iya, oke. 2025. Nah, betul. Jadi tidak berlaku setahun. Oke, silakan segera menghubungi sambil registrasi ulang di semester 2 ini. Baik, sekian. Terima kasih banyak Mbak Tanti, Kak Tanti atas ilmunya yang luar biasa pagi ini. Semoga tidak bosan ya. Kita ajak kolaborasi dari Vernon Edu, kolaborasi dengan Pusat Karir. Semoga kedepannya kerjasama antara Vernon Edu, Kak Tanti, dan Pusat Karir Universitas Merdeka Malang tetap berjalan lancar. Baik, terima Terima kasih kasih. juga untuk Universitas Merdeka Malang dan Pusat Karir atas waktunya Vernon Edu bisa sharing sama teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Acara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Kak Kak. Tanti. Terima kasih Bu Elta. Terima kasih. Dan teman-teman yang lain. Dadah, see you.